Dari meeting kita minggu lalu, kalian harusnya ngapain? Studi literatur lagi, Bu. Lebih lanjut tentang RAG. Oke, oke. Berarti kalian itu yang akan disampaikan sekarang ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Jadi, Bu, selama bimbingan kemarin kan, Bu, sudah dijelaskan gambaran umum mengenai LLM Eva itu sendiri, Bu, yakni sistem rekomendasi yang sedang dikerjakan dalam proyek IT Dell dengan Epsindo kemarin, Bu. Eh, Mulai dari cara kerja secara ringkasnya serta permasalahannya, Bu. Nah, dari kami, Bu, melakukan studi literatur lagi kembali, Bu, lebih dalam mengenai RAG itu supaya seperti yang bimbingan kemarin, inti dari permasalahannya masih belum tahu letak permasalahan utama dari sistem rekomendasi itu. Apakah pada RAG-nya atau LLM-nya atau agennya, Bu? Kemarin kan, Bu, permasalahannya pada sistem rekomendasi LLM Eva itu ada tiga di sini, Bu. Yang pertama, eh, kehilangan konteks antar pertanyaan. Kalau user tanya lanjutan masih terkait jawaban sebelumnya, LLM tidak ingat, kecuali diberi kata kunci lagi. Seperti yang kemarin Ibu bilang, waktu user bertanya, inputan pertama, eh, diberi memang jawabannya pas ke inputan kedua, ditanya pertanyaan yang berhubungan dengan inputan pertama, LLM-nya nggak ingat. Jadi masalah ini berkaitan dengan konteks manajemen, bagaimana sistem menyimpan dan memahami histori interaksi. Yang kedua, kemarin permasalahannya halusinasi jawaban, walaupun udah ada integrasi dengan Google Maps. Contoh diminta jarak ke bistro tertentu, tapi LLM-nya ngasih jarak ke bistro tempat lain, nggak yang terdekat gitu. Jadi masalahnya di ini biasanya karena retrieval yang tidak tepat atau RAG salah ambil data atau indexing belum spesifik. Yang ketiga itu ada integrasi agen, RAG dan LLM masih terpisah. Di sini agennya hanya jadi pemutus switcher gitu, memutuskan apakah data statis atau real time. Tapi belum ada reasoning mendalam untuk memvalidasi apakah hasil real time retrievalnya benar-benar sesuai dengan intent user atau yang diinginkan user sekarang. Hmm, jadi di sini kami berangkat dari uh, permasalahan itu, Bu, sendiri untuk melakukan studi literatur kembali uh, untuk mengambil apa sih sebenarnya uh, bagaimana cara mengatasi permasalahan itu. Yang pertama dari studi literatur pertama kami dapat paper tentang ARAG, Agentic Retrieval Augmented Generation for Personalized Recommendation. Di sini dibahas tentang RAG, Bu. Yaitu teknik dalam meningkatkan sistem rekomendasi itu sendiri dengan menggabungkan konteks eksternal ke dalam prompt model bahasa yang besar supaya hasilnya lebih relevan. Masalah awalnya yang diangkat kenapa paper ini dibuat uh, masih banyak bergantung pada teknik retrieval yang statis. Artinya cara mengambil datanya masih tetap sama dan tidak menyesuaikan situasi atau preferensi pengguna yang berubah-ubah. Lalu ada juga masalah rekomendasi
pada saat ini gagal menangkap preferensi pengguna yang lebih mendetail dalam skenario rekomendasi yang dinamis. Selain itu ada juga belum mampu memahami dokumen panjang buatan pengguna untuk menggali preferensi implisit setelah ranking item hasil retrieval masih sederhana. Padahal seharusnya memperhitungkan relevansi keberagaman, kebaruan, dan konteksnya sekaligus, Bu. Jadi ide yang diberikan oleh paper ini, kami melihat idenya adalah dengan memberikan model ARAG itu sendiri, artinya Agentic Retrieval Augmented Generation. Model ini atau kerangka kerja ini uh, merupakan kerangka kerja rekomendasi personal berbasis RAG yang dilengkapi dengan mekanisme kolaborasi multi-agen dalam pipeline-nya. Jadi multi-agen inilah yang dapat meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasinya secara signifikan dibanding RAG biasanya, Bu. Eh, di sini diperkenalkan ada 4 agen khusus, Bu, untuk memahami perilaku pengguna baik jangka panjang ataupun eh, saat sesi tertentu, Bu. Di sini ada 4 yang memiliki fungsinya tersendiri. Yang pertama ada user understanding agent, di mana agent ini merangkum semua preferensi pengguna dari konteks jangka panjang atau long term maupun pada saat ini short term. Yang kedua, agent kedua ada NLI atau Natural Language Interface inference. Uh, di sini agent ini mengevaluasi kesesuaian antara item kandidat hasil retrieval dengan maksud pengguna. Dia yang mengecek apakah item atau produk yang ditemukan sesuai dengan niat dari pengguna itu, Bu. Terus agen uh, yang diberikan di paper ini, yang ketiga ada konteks summary, eh, merangkum semua dari agen NLI yang didapatnya tadi, Bu. Terus yang keempat ada item ranker. Agennya lah yang menghasilkan daftar rekomendasi yang sudah di ranking berdasarkan konteks. Jadi intinya ide yang diberikan pada paper ini, AREK itu bikin rekomendasi lebih personal, kontekstual, karena setiap agennya punya peran yang spesifik, Bu. Nggak digabung semuanya satu agen untuk menghandle semua uh, fungsi-fungsi gitunya, Bu. Jadi di sini diperkenalkanlah alur kerja AREK itu sendiri. Yang pertama uh, initial retrieval, di mana sistem pertama-tama menjalankan RAG biasa untuk mengambil recall set awal berupa kumpulan item kandidat melalui embedding base similarity. Lalu masuk ke parallel interface, di mana agensi NLI mengevaluasi apakah setiap kandidat item selaras dengan maksud pengguna dengan menganalisis metadata tekstual itu. Secontohnya, Bu, judul, deskripsi, ataupun ulasan. Lalu agency users understanding secara paralel dia menghasilkan ringkasan bahwa natural uh, uh, dengan bahasa natural tentang preferensi pengguna berdasarkan histori jangka panjang konteks sesi saat ini. Lalu yang ketiga, saat konteks integration, si agent konteks summary membaca hasil evaluasi si NLI agent tadi, lalu uh, dibuatlah ringkasan konteks yang lebih fokus. Lalu masuk ke final ranking, di mana si agent yang terakhir, si item ranker agent menggabungkan semua sinyal atau ringkasan preferensi pengguna dengan hasil evaluasi NLI dengan ringkasan konteks tadi, Bu, untuk menghasilkan daftar akhir item yang sudah di ranking. Lalu item dengan relevansi tertinggi terhadap preferensi histori maupun preferensi terkini pengguna ditempatkan di peringkat atas.
Untuk agen kolaboratif protokol, semua agen eh, di sini tadi yang empat-empat tadi semua agen berkomunikasi lewat Blackboard Memory yang mana hasil setiap agen bisa dibaca agen lain. Kolaborasi inilah yang memungkinkan koordinasi lebih dinamis sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih kontekstual dan semantik, Bu. Gap yang kami dapatkan di sini yang pertama ada retrieval awal tetap dipakai cosine similarity meski diperbaiki agennya tetap masih ada noise di recall awal pada paper ini. Lalu yang kedua kebutuhan real time retrieval tidak ditangani pada paper ini. Araknya hanya lebih fokus pada user history sama metadata statis, Bu. Yang ketiga, kompleksitas sistem. Multi-agent LLM butuh biaya komputasi besar mungkin sulit dipakai di produksi untuk skala besar. Dari uh, seperti yang mm, literatur tadi, Bu, uh, mungkin dari ide multi agen ini sepertinya Bu bisa diambil atau diangkat sebagai usulan kami untuk menutupi permasalahan yang agen itu, Bu. Karena kan Bu dari bimbingan kemarin kesimpulannya masih belum tahu apa yang salah antara RAG agen ataupun LLM itu sendiri. Kenapa proyeknya sistem rekomendasinya masih mengalami kendala? Dilihat dari penjelasannya Bu kemarin uh, agent yang dijelaskan hanya satu dan itu sendiri fungsinya hanya semacam controller atau decision maker yang memutuskan apakah query cukup dijawab dengan data yang sudah ada di RAG atau harus dipanggil data real time-nya. Misalnya via Google Maps API. Mungkin di sinilah permasalahan menurut diskusi kami, Bu. Jadi fungsinya terbatas hanya untuk memutuskan apakah query dijawab dengan data dari RAG statis atau harus mengambil data real time. Misalnya tadi yang seperti yang ku bilang, Bu, Google Maps API itu. Permasalahan muncul karena agen ini tidak melakukan reasoning yang lebih mendalam untuk memvalidasi hasil retrieval ataupun menyesuaikan konteks pertanyaan user. Akibatnya, ketika ada noise dari RAG atau konteks pertanyaan berubah, sistemnya tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri, sehingga masih sering terjadi halusinasi jawaban atau kehilangan konteks, Bu. Nah, dari ide multi-agen ini, Bu, yang diperkenalkan dalam model arak ini menurut kami ini bisa diangkat sebagai usulan solusi untuk menutup permasalahan tadi, Bu. Multi agen ini di sini tidak hanya bertindak sebagai switcher gitu, Bu, tapi masing-masing agennya punya peran spesifik. Misalnya ada agen yang memahami uh, kebutuhan si pengguna sekarang, ada agen yang memvalidasi relevansinya hasil retrieval, ada agen yang merangkum konteks, dan ada agen yang melakukan ranking di akhir, Bu. Dengan pembagian peran ini, hasil retrieval bisa divalidasi dan diperkaya sebelum masuk ke LLM-nya, sehingga integrasi antar agent RAG dan LLM tidak lagi terpisah, Bu, tapi saling melengkapi dalam satu jalan atau workflow, Bu. Untuk bawah, ya udah. Nah, untuk sebelumnya kan Bu diminta juga dari pertemuan pertama agar dihubungkan studi literaturnya. Jadi di ARAK ini dikategorikan sebagai modular RAG, jenis modular RAG, karena esensinya ARAK ini memperkenalkan modul baru
atau agen-agen LLM yang memperluas pipeline RAG agar lebih adaptif, bukan hanya memperbaiki retrieval atau advance, apalagi hanya retrieval read naive. Untuk selanjutnya dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya itu masuk ke studi literatur yang minggu lalu itu Enhanced Recommendation System with Retriever Augmented Large Language Model, di mana studi literatur ini yang pernah kita bahas minggu sebelumnya itu bagaimana peningkatan sistem rekomendasi dengan menghadapi tantangan seperti cold start, pengguna baru yang datanya belum banyak atau belum cukup sehingga sulit memberikan rekomendasi. Kemudian ada juga data sparsity yang dimana data rating atau interaksi sangat jarang eh, tersebar sehingga sulit menangkap pola referensi penggunanya. Kemudian penelitian sebelumnya juga mengatasi dengan menambahkan informasi sampingan seperti site information, misalnya ada data demografi pengguna, deskripsi item atau data dari media sosial. Namun yang didapat itu seperti yang pertama sering menimbulkan noise. Yang dimana itu tidak relevan, yang justru merusak kualitas rekomendasi. Kemudian kurangnya fleksibilitasnya itu ketika data yang diinginkan itu diperluas. Kemudian itu eh, kualitas data tidak konsisten sehingga sulit membuat inferensi atau pemahaman terhadap pengguna yang lebih akurat, yang dimana akibatnya itu sistem rekomendasi sulit menggali preferensi eh, im- implisit pengguna secara akurat. Ya, ide dari ER2ALM ini merupakan framework untuk meningkatkan sistem rekomendasi menggunakan LLM dan RAG. Jadi fokusnya itu meningkatkan akurasi rekomendasi dengan cara menambahkan informasi tambahan, yaitu auxiliary information secara fleksibel untuk mengurangi noise-nya. Dalam papernya itu, naik ke atas. Dalam paper mungkin ke sini. Oh ya, ini dalam paper ER2ALM itu yang kami baca RAG dan LLM itu disatukan dalam satu framework, bukan dipisah. Jadi secara tegas, seperti proyek yang akan kami kerjakan itu RAG di sini dipakai untuk retriever auxiliary information, di mana informasi yang ditambah dari luar, misalnya review, metadata, atau teks terkait item. LLM-nya bukan hanya generator jawaban, tetapi juga bagian dari pipeline retrieval-nya dipakai untuk mengan- menganalisis user, menyaring data, bahkan ikut membangun embedding lewat integrasi dengan uh, Robert Roberta. Jadi RRG ditambah dengan LM itu sebagai satu sistem retrieval enhanced yang dimana disebut juga retrieval automatic LLM. Baru saja. Untuk menggali preferensi implisit pengguna, diperkenalkan ide ER2ALM dengan 5 core modules. Yang pertama itu Auxiliary Information Supplement, di mana menggabungkan RAG tambah LM untuk retriever information tambahan yang relevan, yang dimana tujuannya itu melengkapi atribut item yang tidak lengkap dengan informasi tambahan. Cara kerjanya, RAG digunakan untuk retriever information detail berdasarkan nama atau kategori item. LLM kemudian memproses hasil retriever itu, menyaring informasi yang penting, membuang informasi yang tidak relevan, serta merangkum data kompleks. Hasilnya, tiap item diperkaya dengan informasi tambahan auxiliary information yang lebih lengkap, akurat, dan berguna untuk rekomendasi.
Yang kedua itu analisis LLM menganalisis perilaku pengguna dan membuat profil personalisasi, yang dimana tujuannya itu memahami preferensi pengguna secara mendalam. Cara kerja itu riwayat interaksi pengguna, ya seperti pembelian, klik, ulasan, analisis dengan LLM, informasi item yang sudah diperkaya itu dari modul yang sebelumnya digunakan untuk membantu LLM dalam memahami pola interaksi. Dengan prompt template khusus, LLM menghasilkan profil pengguna yang mencerminkan minat jangka panjang dan minat sementara, yang dimana hasilnya itu profil pengguna lebih detail, termasuk bobot atau tingkat kepentingan dari tiap aspek itu diprepresikan. Kemudian yang ada yang ketiga, embedding generation itu menggunakan Robert untuk menghasilkan embedding teks berkualitas tinggi. Tujuannya mengubah teks informasi item tambah profil pengguna menjadi vektor numerik agar bisa diproses oleh model rekomendasi. Cara kerjanya, eh, Roberta itu digabung untuk menghasilkan embedding berkualitas tinggi. Profil pengguna dibentuk menjadi kombinasi berbagai aspek dengan bobot yang berbeda sesuai tingkat kepentingan. Dan dengan ini embedding bisa menangkap secara baik cukup cakupan yang luas, variasi preferensinya itu maupun kedalaman dari spesifikasi pengguna tersebut. Yang dimana hasilnya eh, vektor yang kuat untuk item dari pengguna tersebut. Kemudian ada noise control. Yang keempat, mekanisme untuk mengurangi noise agar data tetap relevan dan dapat dipercaya. Tujuannya mengurangi noise dari data hasil RAG tambah LLM agar sistem lebih andal, yang dimana cara kerjanya itu membandingkan embedding atribut berdasarkan item yang dianggap benar dengan embedding informasi tambahan. Menggunakan metode seperti graph destruction dan juga quotient similarity untuk mengukur apakah informasi tambahan relevan atau tidak. Informasi dengan skor rendah dianggap noise dan dibuang. Hasilnya itu kemudian yang kelima, enhance representation learning ini mengelola data yang sudah bersih untuk memperkuat pelatihan model rekomendasi. Di mana tujuannya itu memproses pembelajaran model rekomendasi. Cara kerjanya di sini profil pengguna ditambah embedding item yang sudah dibersihkan atau bebas dari noise dimasukkan ke dalam model GGN. Kemudian LLM membantu menghasilkan kontrol positif atau negatif, yaitu item yang kemungkinan disukai atau tidak disukai untuk memperkaya data pelatihan. Loss function itu digunakan untuk mengoptimalkan rekomendasi, yang dimana kelebihan dari ER2 ALM ini mengintegrasikan RAG dan LM untuk secara efektif meningkatkan informasi, tambahan item, menghasilkan pemodelan pengguna yang lebih akurat. Kemudian ER2 ALM ini menghasilkan profil pengguna yang personalisasi dari awal menggunakan LM, memberikan personalisasi yang lebih baik dan meningkatkan kinerja model. Evaluasi ekstens- ekstensif pada datasetnya itu di dunia data menunjukkan bahwa ERM2 ALM eh, mengungguli model baseline Muktahir dan menetapkan keunggulannya. Gapnya itu yang kami dapat itu belum menggunakan retrieval real-time atau contextual. Jadi dari studi literatur ini, kategori yang dimana modul RAG punya beberapa modul khusus seperti auxiliary auxiliary
info suplemen sama user analysis, noise control, enhance rep learning, yang dimana modul-modul ini bekerja secara terpisah dan saling melengkapi dari ciri khas eh, RAG itu sendiri. Mungkin itu dari studi literatur yang kami bahas di minggu ini, Bu. Izin Bu untuk menambahi. Eh, jadi paper kedua ini yang disampaikan oleh teman saya tadi itu ER2ALM ini merupakan ide yang kami ambil Bu untuk menutupi gap yang ada di si arak tadi. Di mana si arak tadi kan gapnya ada yang pertama belum menerima data real time. Terus yang kedua datanya masih ini dapat datanya masih noise gitu Bu. Jadi menyebabkan si LLM itu si LLM menghasilkan jawaban yang eh, halusinasi. Jadi untuk menutupi gapnya si arak ini di mana itu adanya tetap bisa menimbulkan noise di recall awal di mana itu cara kerja si RAG Bu. Dia sering eh, menimbulkan noise di recall awal saat men-retrieve data atau informasi. Jadi muncullah si NH Recommendation System with Retrieval Augmented Large Language Model ini. Nantinya dia untuk mengurangi si noise data. Nah, untuk menutupi gap yang ada di NH rekomendasi sistem ini, tadi gapnya adalah eh, belum mendukung retrieval real time. Itu kami sudah menghubungkannya dengan salah satu cara kerja RAG yang sebelumnya pernah kami kenalkan Bu, yaitu data space, di mana data space ini bisa menjadi sebuah wadah untuk data-data real time gitu. Jadi kekurangan yang ada di CNH recommendation system itu di mana belum bisa menerima retrieval data real time bisa kita gunakan juga menggabungkan juga dengan ide si data space yang di sini sebagai wadah untuk data-data real time-nya. Di sini sudah saya pernah kenalkan Bu tentang adanya beberapa tahap, ada tahap creation, discovery, sharing, maintain, improve dan deployment-nya. Seperti itu Bu mungkin. Eh, itu saja Bu untuk studi literatur yang telah kami diskusikan. Ada ada 3 ide lah jadinya Bu, yaitu penggunaan cara kerja si ARAG, kemudian si NH recommendation system dengan penggunaan si data space untuk nge-retrieve data data real time seperti itu. Oke, thank you. Eh, saya explore barusan, ya kan. Jadi memang betul RAG itu punya kelemahan ya. Jadi dan ternyata di di apa ya saya katakan itu di penelitian-penelitian yang baru, kalian ada nggak membaca yang namanya Case Augmented Generation (CAG)? Ada nggak itu pernah membaca itu? Sebelumnya belum Belum ya? sih, belum mendengar. Iya, jadi itu ternyata keluar di bulan Mei dan di bulan Juni gitu ya, dan itu dipublish di publikasi yang menurut saya bagus juga. Nah, untungnya ada ininya, ada GitHub-nya. Saya nggak tahu ini bisa kalian coba apa enggak. Ini saya kirimkan di chat ya. Jadi saya berpikir memang kalau ternyata RAG ini ada masalahnya dan bisa ditangani dengan CAG, kenapa enggak kita ganti aja RAG-nya si LLM Eva itu dengan CAG. Jadi nanti kita bandingkan tingkat performansi keduanya gitu kan. Ini ada GitHub-nya, coba kalian perhatikan nanti di situ. Bahkan ada juga yang mengusulkan, nah kebetulan ini saya nggak berlangganan Medium. Kalian ada nggak yang berlangganan Medium.com? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi di sini you don't need RAG. Kita hanya membangun question and answer agent gitu.
QA agent yang justru kita kita buat. Coba saya buka dulu GitHub-nya ini. Bisa nggak saya buka GitHub-nya ini ya? Cep. Hmm. Jadi question and answer agent yang ada ini ada ternyata. Nah ini. Jadi ada 3 GitHub di sini. Menurut saya ini akan sangat menarik kalau kalian explore. Dibandingkan, memang saya udah pernah dengar sih ada beberapa perusahaan di luar negeri yang nggak pakai RAG kan. Kami tidak pakai RAG lagi katanya. Nah, saya baca-baca tadi kok kenapa dikatakan RAG is dead gitu kan. Ini jadi menarik untuk kalian studi. Jadi ada beberapa pendekatan. Yang ini yang satu dua yang saya kirim ini CAG. Yang terakhir ini QA agent. Kalau question and answer agent itu kan bukan hal yang baru gitu ya. Artinya dari dokumen kita meng-create question answer gitu. Itu sudah dilakukan eh, beberapa anak TA saya. Contohnya itu Marcelino Manalu dan Mas Tuari. Mereka meng-create question answer dari dokumen gitu kan. Pakai Bird itu dan lain-lain. Tapi ini coba nanti kalian cek. Jangan-jangan memang kita buat aja versi LLM Eva yang baru tapi pakai CAG gitu. Nanti kalian lihat, kalian kasih prompt, kalian bandingkan bagusan mana ya. Kemudian eh, untungnya dia udah punya GitHub, artinya kalian udah bisa bereksperimen di situ ya. Jadi artinya dengan menggunakan data, coba yang pakai RAG hasilnya seperti apa gitu ya. Itu yang kalian tes. Kemudian data yang sama kalian pakai CAG seperti apa. Dia di sini kan udah ada membandingkan token kayaknya antara CAG dan RAG kalau di sini. Karena tadi kalau yang kalian presentasikan menarik memang. Hanya dengan ada 4 agent itu kayaknya menimbulkan masalah yang lebih kompleks kan. Ada 4 agent yang harus kita introduce. Bagaimana mereka harus. Jadi kalau yang saya ini sih computational cost-nya itu jadi bertambah gitu. Izin Jadi bertanya, mungkin, Mbak. ya gimana Jessica? Ini kan tadi CAG tadi kalau nggak salah ya, Bu. Maksudnya nggak pakai RAG dia, Bu, gitu. Iya, jadi dia mengubah si CRAG itu jadi CAG namanya. Jadi di sini si CAG ini kalau saya baca sekilas dia pakai case. Ya, jadi to address this limitation, we propose case augmented generation, paradigma alternatif yang membypass real-time retrieval. Jadi kalau si RAG, ketika ada pertanyaan dia pakai RAG gitu kan. Ketika ada prompt, dia pakai RAG ya kan. Jadi kalau Iya. kalian lihat coba yang ini, yang coba kalian buka link yang kedua, link yang kedua itu bisa di-share, share screen. Ini ini yang kedua kan, Bu? Iya, yang kedua, bentar, bentar, bentar ya.
Nah ini kan, jadi kalau si RAG ketika ada query yang warna pink ini ya, yang warna pink ini dia dia selalu aktif gitu kan, selalu aktif selama proses. Artinya computational cost-nya lebih tinggi dibandingkan yang di bawah, hanya Q dan R-nya yang aktif, query dan respon. Oke, kemudian RAG menyebabkan delay karena ada real-time retrieval steps. Inakurasi dalam menselect dokumen, memang itu yang kita lihat juga memang kan, inakurasi ketika memilih dokumen. Jadi seolah-olah dokumen yang diperoleh saya kurang tahu juga RAG-nya kah yang tidak akurat dalam memilih dokumen atau si LLM-nya. Ini pertanyaan yang ini juga. Karena kan selalu kita katakan LLM-nya berhalusinasi, walaupun si RAG-nya udah mengasih konteks, si LLM-nya memberikan hasil yang tidak sesuai. Jangan-jangan memang benar seperti yang dia katakan ini. Retrieval errors-nya si RAG sebenarnya yang menyebabkan si LLM itu berhalusinasi. Kalau di penjelasan dia ini. Kemudian dia katakan, coba ke bawah. To address this limitation, system complexity increase architectural and maintenance overhead. Apalagi kalau kita tambah lagi jadi 4 agen gitu kan, pasti ini semakin tinggilah kompleksitasnya. Mengatasi masalah ini, kami mempropose CAG alternatif, paradigma alternatif yang membypass real-time retrieval. Sehingga tadi tidak ada lagi real-time retrieval itu. CAG leverage the extended context windows of modern LLM, meload semua relevan resources ke konteks model dan mengcase-nya pada parameter runtime. Selama inference, the preloaded KV case ini yang dihasilkan oleh si CAG ini memungkinkan model mengenerate respon secara direct sehingga tidak perlu lagi melakukan retrieval. Reduce latency, improve reliability, minimizing retrieval error while maintaining context relevance. Simplify design. Kemudian limitation-nya limited knowledge size. Karena CAG mengharapkan semua sumber knowledge untuk bisa masuk ke konteks window. Membuatnya menjadi kurang tepat untuk task yang extremely large datasets. Oke, sementara kalau kita mengambil kasus ke sistem rekomendasi TOBA, ini nggak extremely large dataset, justru sangat kecil kan kita. Ya, itu masih termasuk kecil itu data pariwisata kita ini. Jadi ini limitationnya CAG ini bagi kita saat ini belum berlaku gitu. Memang kita belum bukan yang untuk extremely extremely large dataset gitu. Context length constraint, the performance of LLMs may degrade with very long context. Nah, ini mungkin bisa yang pertama kita gunakan aja dulu si CAG ini. Nanti kita bandingkan dengan cara kerja si RAG kan. Kemudian kalau limited knowledge size menurut saya bukan hal yang priority harus kita selesaikan. Tapi context length constraint mungkin bisa kita cari solusinya. Jangka apa namanya itu seiring berjalannya TA gitu ya. Mungkin nanti di TA 2 gitu kan atau di akhir TA 1 baru kita memikirkan konteks length constraint ini. Tapi yang pertama di TA 1 ini ya berhasil dulu kita mengerjakan si CAG gitu, melihat bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Jadi selain kalian udah tadi belajar tentang RAG, itu bagus kalian tolong tuliskan di bab 2 ya. Jadi di bab 2 tetap itu kalian summary.
Kemudian mulailah kalian eh, setelah kalian kritisi si RAG, seperti cara si GitHub ini melakukan itu, baru kalian perkenalkan ada CAG gitu kan? Ada CAG yang untuk menangani masalah itu. Baru mulailah nanti coba kalian pelajari GitHub ini bagaimana. Sebenarnya bukan hanya si CAG tadi solusi untuk si RAG. Yang link ketiga juga tadi QA agent. Itu bisa kalian bahas di bab 2. Coba ke bawah ini kan. Em, nah, practical alternative to traditional RAG system. Itu. Jadi dia solusi lain untuk si RAG. Why build complex RAG pipelines when you can just search and load relevant context into context? Nah, kenapa perlu membangun pipeline RAG kalau kita hanya bisa melakukan searching gitu kan? Karena kan tadi konteksnya yang mau kita masukkan ke si query kan, supaya dia ketika dipromkan ke si LLM hasilnya lebih baik. Nah, kenapa perlu RAG? Kenapa nggak search aja? Itu yang dia klaim di sini. Nah, kalau saya sih melihat, ya tapi nanti untuk jangka panjang aja mungkin CAG dan QA agent ini justru mungkin bisa nanti menangani masalah itu. Konteks limitation yang di bawah itu loh. Yang bukan apa ini yang paling bawah si kelemahannya si CAG. Enggak yang pas yang tadi. Kelemahannya si CAG kan nomor 2 ada tuh bawah lagi. Nih, konteks length constraint ini kan jangan-jangan si QA agent bisa membantu ini gitu. Atau nanti seiring berjalannya waktu ternyata ada hal yang bisa kita gunakan untuk menangani limitation ini. Oke, jadi menurut saya udah lebih terarah ya. Fokus aja dulu kita ke CAG ya, implementasi CAG. Kalian coba-coba dulu GitHub-nya. Kalau bisa gini, dalam waktu dekat kalau bisa kalian pakai CAG, kalian pakai RAG, gunakan data yang sudah ada, coba tes keduanya. Apa bedanya gitu? Ya dengan prom yang sama, persis sama, datanya sama, cara preprocessingnya sama, pertanyaannya sama. Coba bandingkan. Oke, itu aja dulu mungkin untuk minggu depan. Minggu depan harusnya hari Jumat, hari Kamis ini kita bimbingan lagi ya. Hanya Berarti hari Bu, hari ya ya gimana? berarti Bu kami cari dulu code yang RAG, terus kami bandingkan antara code itu sama CAG yang ini Udah ada dengan di data sini yang sama kodenya gitu Bu. RAG kayaknya. Di yang kalian tunjukkan ini RAG.py ini Oh, RAG.py. Tapi saya nggak tahu ini sampai sedalam apa ya. Kemudian yang CAG itu kvcase.py itu. Kv, kv case. Jadi memang betul ya, kalian cari dulu yang bisa kalian bandingkan. Nah, kalau coba ke bawah apa sih yang mereka bandingkan di sini di GitHub ini? Instalasi, terus preparation, kemudian usage, terus, oh, token, token yang mereka bandingkan ya. Oke, terus nggak ada hasilnya ya. Nah, inilah dulu coba kalian apa jalankan ya supaya tahu apa bedanya. Iya, belum ada hasil ini. Belum tidak ada ditunjukkan hasilnya gitu. Cuman ini akan sangat menarik, bahkan menurut saya
Kalau kalian bisa punya CAG, RAG, kemudian kalian gunakanlah misalkan data wisata gitu ya, untuk melakukan eksperimen itu kalian lakukan data wisata, itu saja yang kalian studi kita buat ke paper kebutuhan TA1 kalian udah terpenuhi menurut saya. Kebutuhan TA lah, publikasi dari situ gitu. Baru nanti kita lanjut ke yang lebih advance lagi gitu kan. Cuman kan jangan jangan hanya seperti yang di GitHub ini. Harus bisa kita lihat nanti dari sisi respon seperti apa. Kecepatannya, halusinasinya itu harus bisa kita bahas gitu di di ininya manuskripnya. Ada lagi pertanyaan terkait ini? Semoga ini bisa jalan. Kalau enggak nanti coba kalian cari yang lain ya. Iya. Karena kami tengok juga penggunaan Dockernya mungkin ini sih Bu. Belum pernah ya. Pernah sih Bu, tapi eh ya inilah Bu penyimpanan mungkin. Hmm. Oh, penyimpanan apa? Oh, kalian coba dulu Iya. eh, cek ke Pak ini, Pak Chandro, penggunaan HPC ya. Server untuk eksperimen kan biasanya di HPC kalau tugas akhir. Kalau di H200 nanti kami meeting dulu dengan tim bagaimana pengalokasiannya. Nah, sekarang kan HPC udah ada. VT itu punya HPC, High Processing Computing. Jadi kalau misalnya ada kendala ya coba kalian jalankan. Kayak tadi orang si Winfrey kan kendalanya di situ, nggak sanggup sepertinya komputernya gitu kan. Iya, Bu. Hmm. Oke, ada lagi? Itu aja mungkin Bu, kami mau belajar tentang ini dulu. CAG-nya dulu. Oke, Dan ya. lebih lebih kurangnya mungkin dari via WhatsApp Bu, kalau tidak mengganggu. Ya. Oke, ya. Jadi berarti karena saya itu lumayan full ini, lumayan full seminar. Nanti saya info ya, apakah bisa di Kamis atau di Jumat gitu ya. Kita untuk bimbingan minggu ini kan. Ini kan untuk bimbingan minggu lalu kan. Hmm. Oke, thank you. Dari saya cukup. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Dari kami juga sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya bimbingan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata Bu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam.